Rencana penggabungan undang-undang narkotika dengan psikotropika membawa harapan baru bagi penggunaan tanaman ganja di dunia medis di Indonesia. Apalagi harapan untuk bisa memanfaatkan zat kanabinoid yang hanya ada di tanaman ganja sampai saat ini masih terus ada. Apakah perubahan undang-undang dalam dunia narkoba di Indonesia akan menjadi hal baru yang sekaligus membawa perubahan dalam dunia medis di negeri ini? Rencana penggabungan undang-undang narkotika dan psikotropika itu muncul pada awal Juli 2023 di DPR dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM membahas rancangan undang-undang narkotika. Ada 4 alasan. Pertama adalah aspek kesejarahan keberadaan psikotropika. Yang kedua adalah metode perbandingan di berbagai negara. Yang ketiga adalah aspek kesejarahan undang-undang psikotropika di Indonesia. Dan yang keempat adalah substansi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Apakah kita akan menitiberatkan pada aspek kesehatan ataukah hukum? Ini adalah pertanyaan yang sulit dijawab. Mengapa sulit dijawab? Karena memang kejahatan narkotika ini dalam studi kejahatan dia adalah kejahatan yang unik. Mengapa unik? Di satu sisi dia bersifat pidana administrasi, tetapi di sisi lain dia memenuhi 7 kriteria extraordinary crime. Saya termasuk pendiri Lingkar Ganja Nasional yang mengusulkan untuk ganja dilegalkan khusus untuk medis. Jadi pasti saya secara pribadi saya setuju. Sekali lagi secara pribadi, tetapi ini harus kita dalami lebih detail lagi, lebih konkret lagi, sehingga saya sependapat disampaikan oleh Pak Nasir Jamil, kita harus merubah ambiguitas kita khusus terkait ganja, karena memang dalam praktek ganja juga bisa untuk kepentingan medis, untuk kepentingan kesehatan. Isunya adalah kalau ternyata ada ganja di tempat lain yang memang punya setelah melalui proses riset dan lain sebagainya gitu ya, diakomodasi jadi obat ya. Kalau dengan pasal yang ada sekarang kan tidak bisa masuk ke Indonesia. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan, ada penyakit-penyakit yang ternyata memang ya itu disembuhkan oleh ganja. Apakah akarnya, apakah pokoknya ganja itu diharapkan bisa dilegalkan untuk kepentingan medis. Ada beberapa yang tidak setuju, lembaga seperti BNN kalau nggak salah waktu itu tidak setuju ini dilegalisasi. Sementara kami mendapat masukan dari banyak pihak berkaitan dengan fungsi ganja yang ternyata di beberapa negara juga digunakan untuk tujuan medis ya. Saya menemui Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI untuk memperbincangkan lebih jauh mengenai hal itu. Narkotika dan psikotropika. Sebenarnya ini pembedanya apa sih, Mas? Gini, pembedaannya adalah kalau kita bicara soal hukumnya itu adalah soal penyalahgunaan. Jadi dua-duanya ini adalah suatu hal yang tidak boleh disalahgunakan, yang ketika disalahgunakan dia akan berakibat pada hukum dan proses penegakan hukum harus berjalan ketika ada penyalahgunaan itu. Ada peristiwa Ibu Santi, ya yang di Bundaran HI ya, dia demo bahwa anaknya membutuhkan medical cannabis atau ganja medis misalnya itu di mana posisi kasus itu misalnya? Ya, jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Santi. Ya, kenapa? Karena dari apa yang disampaikan oleh Ibu Santi ini membuka pikiran banyak orang bahwa ternyata ada fakta peristiwa seperti itu yang selama ini kita tidak mau pikirkan atau kita merasa tabu untuk mendiskusikan, bahkan tabu untuk mendiskusikan. Nah, jadi Ibu Santi ini membuka cakrawala sebenarnya, baik cakrawala masyarakat. Ini penting karena bagaimanapun proses pembentukan undang-undang legislasi ini pasti ada politiknya juga. Ketika masyarakat mulai sadar, oh ya benar juga nih apa yang disampaikan Ibu Santi. Oh ternyata penting juga kita mulai masuk kepada diskusi itu, membuat para politisi di DPR juga terbuka. Oh iya, ya sudah ya. Dan masyarakatnya sudah mau membuka diri terhadap pikiran-pikiran seperti itu.
teman-teman kita di DPR pun juga mau membuka pikirannya, pemerintah juga mau membuka pikirannya, sehingga hal-hal yang dahulu dianggap tabu, bahkan ketika kita baru mendiskusikan soal apa yang dialami oleh Ibu Santi soal misalnya ganja medis misalnya, itu langsung diberikan stigma macam-macam, dituduh ini, dituduh itu dan sebagainya. Kita jadi ingat Fidelis. Betul. Yang istrinya berjuang untuk akhirnya meninggal juga. Akhirnya meninggal. Ya, dia ingin memberikan terapi pada istrinya, yang terapi itu bisa berjalan dengan pemberian ganja medis, tapi karena dia menanam untuk kepentingan istrinya, diam-diam karena emang nggak ada, tidak ada keuntungan ekonomi sedikit pun yang didapatkan, tapi kemudian harus dipidana. Ya. Padahal kalau kita bicara soal pidana, kita harus memastikan bahwa seorang dipidana itu karena dia berbuat jahat, ada kehendak jahatnya. Nah, untuk Fidelis ini kan jadi pertanyaan, dia jahat kepada siapa? Dia baik kepada istrinya, dia ingin menyelamatkan istrinya. Kejahatan apa yang dilakukan sehingga dia harus berhadapan dengan pidana? Itu kenapa dia dianggap jahat? Kan dia dianggap jahat akhirnya. Dianggap jahat karena memang regulasinya menentukan bagi seseorang yang memiliki, menyimpan narkotika golongan 1 ini sebagai satu kejahatan. Nah, ini yang kemudian harus kita pastikan bahwa hukum itu adalah untuk yang jahat, bukan untuk orang-orang yang tidak punya kehendak jahat sama sekali. Oke, Mas, narkotika golongan 1 ini kan sudah kayaknya mentok gitu, Mas. Ya. Apakah memungkinkan sih, Mas, penggolongan-penggolongan ini ditinjau ulang? Saya tidak tahu bagaimana bahasa hukumnya ya. Ya, jadi memang beberapa waktu yang lalu dulu itu susah kita kalau kita mau mendiskusikan bagaimana kita mencoba membongkar ulang, berdiskusi ulang soal golongan 1 ini, karena itu tadi soal stigma dan macam-macam. Nah, tapi dengan pertolongan dari Ibu Santi, ya, orang sudah mulai open mind sehingga sangat terbuka untuk ini. Ya, kita coba diskusikan, termasuk juga ketika hal ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi meskipun menolak permohonan tersebut. Sebentar, Mahkamah Konstitusi menolak. Ya, menolak untuk mengubah ya narkotika ganja dari golongan 1 pindah ke golongan, tetapi di dalam pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk melakukan kajian. Oh, oke. Ada penelitian. Ada pintunya. Artinya apa? Artinya memang putusan MK lebih pada bahwa ya kita tidak bisa langsung melakukan perubahan itu, tapi harus didahului dengan penelitian. Kalau penelitiannya menunjukkan ke arah ada kebutuhan untuk melakukan perubahan terhadap penggolongan, maka lakukanlah. Jangan kemudian mentabukan ini. Jangan kemudian menutup diri terhadap riset. Jangan menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin belum kita bisa bayangkan sekarang. Jadi ya sudah, kita ada tahapannya, lakukan penelitian. Kalau penelitiannya menunjukkan hal yang mengarah ke sana, tidak ada salahnya kemudian kita mulai mempertimbangkan ya untuk membuat rumusan-rumusan baru yang bisa mengakomodir hal-hal ini. Ketua Pusat Riset Obat Herbal Universitas Syah Kuala Banda Aceh, Dr. Khairan, menjelaskan keunikan tanaman ganja di dunia medis yang sampai saat ini belum dieksplorasi di Indonesia. Karena dari awal ganja secara general masih digolongkan narkoba golongan 1, maka bahkan tingkat pembedaan jenis ganja pun tidak diketahui ya, Dok ya? Itulah karena keterbatasan tadi. Kami berharap begini ya, misalnya Aceh saat ini sudah ada dua jenis tanaman yang memiliki nilai IG-nya, indeks geografis ya. Nilam misalnya dan kopi, itu yang sudah kita punya. Tapi untuk yang ganja ini kita belum punya. Kenapa? Untuk melihat saja kita itu takut ya. Kami sebagai akademisi itu khawatir, takut karena undang belum membolehkan. Jadi arah ke sana belum. Ya memang salah satu pendekatan yang pertama kita lakukan adalah untuk melihat karakteristiknya, determinasinya. Kita bisa bekerja sama dengan BRIN misalnya untuk lakukan determinasi ganja di Aceh itu masuk cannabis indica atau sativa gitu. Nah, begitu kita tahu itu jenis sativa misalnya,
Kalau jenis sativa berarti kan eh, THC-nya tinggi. Kalau berdasarkan literatur yang kita baca itu kandungan tetrahidrokannabinol yang fungsi untuk gangguan memori yang serius bagi pengguna itu di mana paling tinggi, itu yang belum kita ketahui. Kita ngomong untuk kebutuhan medis, sebenarnya yang dibutuhkan dari tanaman ganja ini itu zat apanya, Dok? Di kanabis, baik itu varietas indica dan sativa, itu telah berhasil diidentifikasi ada 426 senyawa. Ya, dari 426 senyawa tersebut, 60 senyawanya adalah kanabid, yang masuk senyawa apa? Kanabinoid. Ya, kanabinoid. Nah, kanabinoid ini terdiri dari beberapa, ada THC tadi yang saya sebutkan tadi, ada namanya CBG itu cannabigerol, dan ada namanya CBD cannabidiol. Tiga senyawa ini itulah yang efek sedatif ya pada ganja ya, terutama di THC-nya itu yang paling dominan di sana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kegunaannya ya, 80% itu sebenarnya dari tanaman ini itu memiliki efek yang sangat baik untuk medis. Tapi karena ini disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu, sehingga ya seakan-akan ganja ini efeknya ke sana gitu ya. Sebenarnya yang senyawa yang disalahgunakan ini kalau kita gunakan dengan untuk tujuan medis sangat baik sekali. Ya, beberapa peneliti-peneliti di luar, di Amerika misalnya ya, itu telah memanfaatkan senyawa ini untuk tujuan medis. Ya, cuma ini juga masih kontroversi juga, Mas Iman, terkait dengan ini kan, karena itu tadi, karena apa namanya undang-undangan ya, tapi setelah alhamdulillah Indonesia sudah mengeluarkan ada 2 Permenkes, yaitu Permenkes yang tahun nomor 5 tahun 2023 dan Permenkes nomor 16 tahun 2022 itu yang membolehkan untuk meneliti ganja untuk medis ya. Cuma masih dibatasi, di dalam Permenkes tersebut masih dibatasi bahwa sampel yang kita gunakan itu terbatas dalam bentuk ekstra. Kita kembali ke 60 senyawa yang memabukkan cannabinoid ini. Apakah 60 senyawa ini itu punya manfaat lain selain membuat orang gampangnya mabuk itu, Dok? Ya, dari literatur yang kita baca itu memiliki sifat sebagai anti-cancer, antibakteri, anti-hipertensi, kemudian antimikrobial, anti-helmintis, anti-cacing, banyak yang berefek ke sana. Senyawa yang ada di dalamnya adalah cannabinoid ataupun cannabigerol, cannabidol. Seperti pada halnya misalnya di bawang putih ada alisin, karena kalau bahasa latinnya kan bawang putih Allium sativum. Jadi senyawa pencirinya adalah alisin. Begitu juga pada kunyit, kurkumin yang ada, ataupun kurkuminoid. Pada ganja juga seperti itu, kanabis, maka senyawa aktif pencirinya adalah cannabinoid. Tentu dengan kadar tertentu. Tentu ini kan ranahnya ilmu kedokteran. Obat yang diberikan pada dosis tertentu akan berefek. Tapi kalau kita berikan pada dosis yang berlebihan, itu tidak akan berefek, bahkan akan menghasilkan efek samping. Jadi sesuatu yang kita konsumsi sesuai dengan dosis, nah itu insya Allah ada efek farmakologisnya. Tapi kalau di luar itu ya efek toksikologisnya yang kita dapatkan. Ketika ini katakanlah dibuka keran untuk diteliti, kira-kira jumlah
tempat penelitian laboratoriumnya itu di Indonesia sangat banyak atau perlu ada spesifikasi khusus untuk meneliti kanabis atau ganja ini, Dok? Kalau kita lihat di Permenkes nomor 5 tahun 2023, itu kan diatur terkait dengan dari pembibitan, penanaman, budidaya, itu harus ada ruangan khusus, Pak Mas Iman. Itu kalau tidak salah di Thailand itu malah dikawal oleh tentara mereka, ya. Jadi orang yang keluar masuk ke sana itu dikawal, sehingga yang boleh masuk ke sana adalah ya yang betul-betul ada izin ke sana, peneliti ya. Nah, jadi kalau memang Indonesia kalau menurut pandangan saya ingin mendalami tanaman ini, mungkin harus dibuat tempat khusus, lab khusus tersendiri dia yang dengan security yang sangat ketat, sehingga nanti itu apa namanya itu baru bisa jalan ke sana gitu kan, karena dikhawatirkan nanti penyalahgunaan yang tidak baik. Saya ke Yogyakarta menemui Santi Warastuti, salah satu pejuang ganja medis untuk anaknya Pika Sasi Kirana. Jadi waktu tahun 2020 kita mengajukan gugatan ke MK itu didorong karena saya mendengar pemanfaatan ganja untuk pengobatan medis. Dan saya mempunyai anak yang berkebutuhan khusus dengan kondisi cerebral palsy dengan penyakit penyerta salah satunya epilepsi. Oke. Dan itu di luar negeri ganja sudah banyak digunakan sebagai obat epilepsi untuk anti kejang. Nah, karena saya ingin merasakan manfaat ganja untuk anak saya, otomatis kalau di Indonesia ganja masih golongan 1 tuh Mas. Kan itu nggak bisa disentuh oleh siapapun. Nah, langkah awal itu adalah menurunkan golongan ganja dari golongan 1 ke golongan 3 atau golongan 2 lah. Jadi langkah awalnya bisa diteliti. Ya. Mbak Santi ini taunya dari mana bahwa ganja medis itu bisa digunakan untuk, saya tidak tahu ya, menyembuhkan atau seperti apa untuk di Pika? Ya. Jadi awalnya kita bertiga ini stay di Bali Mas, kita tinggal di Bali. Nah, saya bekerja dengan orang asing, dengan bule itulah istilahnya. Jadi atas nama saya itu kan orang asing yang sering traveling ke luar negeri. Saat itu Pika udah sakit tuh, udah divonis epilepsi itu. Pas beliau keluar negeri, saya dikirimi botol tuh, foto botol, mungkin lewat Skype ya, dulu belum ada WA dan lain-lain. Nah, dikirim foto botol Santi ini kalau di negaraku dipakai obat epilepsi nih, mau nggak tak bawain? Nah, dan di botolnya tertulis tuh kanabis. Nah, ya saya kan nggak bisa ngapa-ngapain Mas. Nah, setelah kita pulang ke Jogja, saya bertemu dengan Ibu Dwi Pertiwi. Ibu Dwi Pertiwi ini ibunya almarhum Musa. Jadi Ibu Dwi Pertiwi itu membawa Musa untuk treatment ganja ke Australia. Musa kondisinya sama dengan Pika? Kalau bagi saya lebih lebih buruk daripada Pika. Karena Musa ini lebih tua dari Pika, tapi kondisi fisiknya lebih kecil dari Pika dan spastik, lebih spastik, kemudian pernafasannya itu banyak dahaknya gitu. Pola tidurnya amburadul. Jadi kemudian setelah pulang dari sana itu kok pola tidurnya bagus, kejangnya kayaknya nggak ada deh waktu itu. Kemudian makannya banyak. Nah itu kan, loh diapain ya Musa? Setelah dari Australia treatment dengan ganja medis itu. Pika itu kan sudah konsumsi obat medis sejak divonis, itu udah konsumsi obat medis Mas, obat medis kejang. Nah, setiap tubuh itu kan progresnya beda-beda ya, setiap anak penerimaannya beda-beda, reaksi tubuhnya beda-beda, dan Pika itu beberapa obat kejang itu dia alergi. Jadi ada namanya penobarbital, itu juga obat kejang. Jadi waktu itu Pika setelah kondisinya 10 hari nggak sadar karena kejang di Sarjito, pulang-pulang dibawain penobarbital, konsumsi 2 minggu, itu bibir pecah-pecah, terus bintik-bintik merah seluruh tubuh, jadi kayak Stephen Johnson syndrome gitu. Itu jadi malah pulang dari rumah sakit 2 minggu opnam lagi di rumah sakit. Kemudian itu stop. Obat kejang itu kalau diminum jangka waktu lama itu ada. Jadi Pika itu pernah
BAB itu susah, lama gitu. Karena kalau dokter akupunkturnya bilang obat kejang itu kan merilekkan saraf tuh. Jadi saraf-saraf peristaltiknya ikutan rileks, jadi kayak nggak ngeden gitu. Jadi kayak misalnya seminggu nggak ngenge, itu juga pernah. Pilihan menggunakan ganja medis itu bukan ujuk-ujuk, tapi karena semua medical treatment ya, tindakan treatment medis itu sudah dilakukan dan efeknya bisa beragam rupa itu. Betul. Jadi bukan yang Pika divonis epilepsi kemudian saya harus ganja medis, bukan. Memang banyak Bu orang tua yang anaknya kerabatnya hidup dengan CP itu. Banyak karena di Jogja ini pun juga ada, kita ada kayak namanya wahana keluarga cerebral palsy. Jadi kita kayak perkumpulan gitu, ibu-ibu dengan anak-anak berkebutuhan khusus cerebral palsy terutama. Itu tiap kota pasti ada, Mas. Apakah ibu-ibu atau keluarga ini juga memiliki harapan yang sama dengan perjuangan Mbak Santi dan kawan-kawan? Saya yakin para ibu, para orang tua itu pasti menginginkan anaknya itu mendapatkan yang terbaik. Apapun itu caranya. Makanya kalau saya dengan cara saya ini, saya berusaha memberikan yang terbaik buat anak saya. Mungkin ibu-ibu yang lain banyak yang belum tahu kan. Oke, mereka mengusahakan dengan terapi di rumah sakit. Mungkin pijet di sana. Pasti mereka itu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Tetapi kalau kita sendiri ya nggak cukup ya. Kalau untuk seperti ini harus banyak elemen yang mendukung, terutama pemerintah, untuk memberikan bantuan kebijakan, regulasi, untuk mempermudah kita memberikan yang terbaik buat anak kita. Sering orang bilang, kan nggak harus dengan ganja. Iya, coba dikasih obat yang lain misalnya. Iya. Pernah nggak Mbak Santi berpikir di luar obat-obat yang tadi disebutkan ya, dengan cara lain itu? Pernah, dan sekarang pun saya juga nggak terus karena ganja belum ya udah saya diem aja, enggak. Saya tetap melanjutkan fisioterapi. Saya bawa Pika ke terapi hiperbarik. Saya melanjutkan konsultasi ke dokter. Saya tetap. Jadi kalau nggak ganja bukan gitu. Sambil menunggu itu, sambil itu bisa menunggu saya berikan kepada Pika, saya juga tetap berusaha gitu dengan apa yang saya bisa. Dan efeknya sampai di titik sekarang? Pika belum bebas kejang. Pika belum bebas kejang, tapi alhamdulillah kondisinya stabil. Maksudnya tidak dalam setahun ini terakhir dari terakhir opnam Agustus kena pneumonia kumat. Setelah itu tidak pernah opnam lagi. Jadi kondisinya stabil, tetapi belum bebas kejang. Jadi concern saya ke ganja medis itu kan memang untuk kejang. Jadi karena kalau kejangnya masih ada itu mengganggu proses terapi ya. Jadi kalau udah bisa jalan, udah bisa merangkak, udah bisa tengkurap, kok kejang, nah itu bisa menurun. Jadi kayak kita ngulang lagi, nah, itu kan ya capek toh Mas. Kita saja, wis seneng anaknya wis bisa mengkurap, kok tiba-tiba kejang ngedrop, nanti nggak bisa tengkurap lagi. Kalau anak CP dengan epilepsi kemudian tidak ada kejang, epilepsinya hilang, perkembangannya bagus. Bisa dimaksimalkan kemampuannya entah motorik, kognitif dan lain-lain. Terapi lancar. Jadi kalau terapisnya Pika bilang, kalau ini kan udah jalan Ibu, kemudian ada kejang, itu kayak ngulang kaset lagi gitu loh. Terapisnya bilang gitu. Jadi ini ya, kawan-kawan sekalian ya, kondisi Dek Pika sekarang. Kalau misalnya ada pengobatan selama ini diapakan Mbak? Disuntik atau? Pika yang kalau treatmentnya, kalau sekarang terapi di rumah, fisioterapi gitu. Fisioterapi kemudian kemarin terapi hiperbarik, yang terapi oksigen. Karena menurut saya anak-anak seperti ini tuh pasti kan oksigennya tidak lancar. Jadi oksigen ke otak kalau kejang itu kan nggak nyampe otak otomatis kejangnya. Ya kalau ada kejang oksigen nggak nyampe otak, jadi otomatis otak itu lebih sering kekurangan oksigen. Jadi kalau obat oral, semua obat oral ya? Maksudnya dimakan ya? Obatnya iya. Obatnya Tetapi Pika sebetulnya sudah tidak saya berikan obat dokter. Oke. Apakah kondisinya menjadi semakin baik dengan keputusan itu? Memburuk sih tidak, tetapi membaik sekali juga belum.
Tetapi karena saya merasa saya berikan dan tidak saya berikan tidak ada efeknya, mendingan tidak saya berikan gitu. Jadi saya hanya memberikan diazepam. Diazepam itu obat kejang, tetapi saya berikan jika perlu. Jadi ada diazepam yang bentuk pil. Jadi misalnya dia ada kejang, saya berikan pil. Tetapi misalnya kok masih kejang, saya berikan yang lewat sup, yang maaf lewat dubur. Nah, jadi hanya itu yang saya berikan. Selain itu suplemen aja. Oke, Bapak Ibu yang sekarang memiliki kewenangan untuk itu, tolong dilihat video ini dan semoga ada efek positifnya untuk keputusan ke depan.